Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah hadis Tarbawi di pertemuan yang kesekian kalinya setelah kita melewati mid semester. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akan saya share screen materi kita pada hari ini. Ini dia materinya dengan judul Sumber Pendidikan Islam. Saudara-saudara sekalian, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, haddatsana Hafs bin Umar an Syu'bah an Abi Aun an al-Harith bin Amri ibn Akhi al-Mughirah bin Syu'bah an Anas min ahli al-Himsa min ashabi Mu'adz bin Jabal. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada an yab'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala kaifa taqdi idza arada laka qada qala aqdi bi kitabillah qala fa in lam tajid fi kitabillah qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا ألوو وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. Saudara-saudara sekalian, ini sebuah hadis tentang dialog antara Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah, dengan Rasulullah, tentang hukum-hukum Allah yang tentunya ini bagian dari pendidikan Islam, yang artinya menceritakan kepada kami oleh Hafidh bin Umar bin Syu'bah, Abu Aun dari Harith bin Amr, anak saudara laki-laki Mughirah bin Syu'bah, dari anak keluarga Hims, dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Sungguhnya Rasulullah SAW tatkala ingin mengutus saya ke negeri Yaman, dia bertanya kepada saya, jika kamu dihadapkan dengan permasalahan, apakah kamu akan memutuskan perkara itu? Saya menjawab, kata Mu'adz, saya selesaikan dengan Al-Quran. Nabi bertanya lagi, bagaimana jika kamu tidak menemuinya dalam Al-Quran? Saya menjawab, akan saya selesaikan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Lalu Nabi kembali bertanya, bagaimana jika kamu tidak menemukan di dalam sunnah Rasulullah? Saya menjawab, akan saya selesaikan dengan pikiran melalui ijtihad secara maksimal, bukan asal-asalan. Rasulullah memukul dada saya dengan tangannya sambil berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah untuk sesuatu yang diridhoi oleh Rasulullah. Hadis Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Imam Ahmad. Saudara saya sekalian, kandungan hadis ini adapun mengenai sumber pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalam konferensi internasional tentang pendidikan Islam pada tahun 1980, King Abdul Aziz University membuat rekomendasi bahwa semua pengetahuan datang dari Allah. Sebagian diwahyukan kepada orang-orang yang dipilihnya. Sebagian yang lain diperoleh manusia dengan menggunakan indera, akal, dan hatinya. Pengetahuan yang diwahyukan mempunyai kebenaran yang absolut, sedangkan pengetahuan yang diperoleh kebenaran yang tidak mutlak. Saudara-saudari sekalian, dari segi ontologi ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan manusia yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersumber dari ayat-ayatnya.
baik yang bersifat tanziliyah maupun yang bersifat kauniyah atau muktasabah. Pengetahuan-pengetahuan tersebut dapat membentuk satu ilmu-ilmu tanziliyah, yakni ilmu-ilmu yang bersumber dan dikembangkan dari wahyu Allah. Yang kedua, ilmu kauniyah, yakni ilmu yang bersumber dari alam termasuk manusia sendiri. Atau dalam istilah lain ilmu muktasabah, yakni ilmu yang dihasilkan dari upaya pencarian manusia. Kebenaran yang dicari ilmu itu tidak hanya terbatas pada kebenaran sensual atau logis saja, melainkan terutama kebenaran etik dan transendental. Saudara-saudara sekalian, senada dengan Imam Al-Ghazali dalam pemikirannya yang termuat dalam kitab Risalah Al-Laduniyah menjelaskan bahwa ilmu terbagi menjadi dua sumber penggalian, yaitu sumber insaniyah dan yang kedua sumber rabbani. Saudara-saudari sekalian, sumber insaniyah merupakan sumber ilmu yang diusahakan oleh manusia berdasarkan rekayasa akal. Sehingga dari rekayasa ini menghasilkan ilmu. Sedangkan sumber rabbani adalah sumber yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia, kecuali dengan informasi dan petunjuk Allah. Langsung melalui ilham yang dibisikkan ke dalam hati maupun lewat wahyu. Saudara-saudari sekalian, selanjutnya para pemikir Islam yang menerima pandangan alam jagat. Sebelumnya mereka telah menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan yang tertinggi. Jadi konsepsi mereka terhadap wahyu mempunyai akibat-akibat penting terhadap metodologi sains dalam Islam. Dalam Islam, ilmu harus didasarkan kepada nilai-nilai dan harus mempunyai fungsi dan tujuan. Samping itu, pengetahuan juga bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi harus senantiasa berusaha menyajikan jalan keselamatan. Dan nampaknya tidak semua pengetahuan melayani tujuan ini. Saudara-saudara sekalian, sains diupayakan terhindar dari sikap egoistik dan individual, seperti pedoman sebagai berikut: ilmu untuk ilmu. Pandangan ini harus diubah menjadi ilmu untuk masyarakat. Sehingga ilmu senantiasa berorientasi mewujudkan keharmonisan, kedamaian, dan kebahagiaan mereka. Jadi dalam metode pendidikan Islam selalu berada dalam bingkai nilai-nilai spiritual. Saudara-saudari sekalian, dengan berpedoman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai sumber dari segala ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada manusia itu, berdasarkan kepada surah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Dalam Al-Quran dapat ditemukan bahwa sumber pengetahuan itu ada 3, yaitu 1 sama atau pendengaran, basar atau penglihatan, dan fuad atau hati. Al-Quran menegaskan di surah An-Nahl 78, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Saudara-saudari sekalian, ketiganya ini membantu manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan pemahaman realitas, menunjukkan suatu perbuatan agar ia mengendalikan kehidupan menurut sistem ketuhanan. Selanjutnya, fuad adalah yang terpenting di antara 3 kemampuan itu, karena ia merupakan sentral tempat bergantungnya semua prinsip dan keyakinan serta pertimbangan. Selain itu ada pula keempat yang menjadi sumber pengetahuan, yaitu wahyu. Sedangkan sumber-sumber lain ilmu pengetahuan yang diakui Al-Quran adalah panca indera, sejarah, eksperimen, mimpi, dan ilham. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya, namun Al-Quran menekankan penggunaan yang tepat dari panca indera adalah dalam soal-soal pemahaman alam. Semua sumber pengetahuan tersebut bila difungsikan secara maksimal akan menghasilkan pengetahuan.
Dalam sistem pendidikan Islam, unsur alam digunakan untuk menyadarkan hati dalam melahirkan perkara-perkara di atas. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang menyentuh mengenai alam untuk membangun kepekaan hati manusia. Al-Quran membangunkan indera manusia untuk mengenal Tuhannya, melihat kekuasaannya di dalam benda-benda yang kecil maupun yang besar, benda yang mudah ataupun yang kompleks. Selanjutnya, semuanya membuktikan kekuasaan dan keperkasaan Allah, serta keagungan dan kehebatan kreativitasnya. Al-Quran mendidik akal dan hati sekaligus. Hanya dengan sentuhan ke ataslah akal dan hati akan terbina akidah yang mantap dan sahih. Saudara-saudari sekalian, kitab suci Al-Quran berisi berbagai hal mengenai petunjuk yang membawa hidup manusia bahagia di dunia dan di akhirat. Kandungan di dalam Al-Quran meliputi segala hal, sebagaimana firman Allah di surah Al-An'am 38. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tidaklah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Saudara-saudara sekalian, jika tidak ada sesuatu yang luput dari catatan kitab atau Al-Quran ini, maka berarti Al-Quran berisi petunjuk segala sesuatu yang dengan jelas dinyatakan dalam ayat lain. Quran surah An-Nahl 89, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Kami teruskan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah, eksistensi Al-Quran mengacu kepada kehidupan di dunia ini yang porsinya sama dengan kehidupan akhirat kelak, yang memang tidak mungkin akan dapat diingkari keberadaannya. Dalam Al-Quran terdapat banyak ajaran yang berisi prinsip-prinsip yang berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan. Sebagai contoh dalam kisah Luqman, bagaimana ia mengajari anaknya yang terkandung dalam Al-Quran. Surah Luqman ayat 12 sampai 19. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Selanjutnya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Selanjutnya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Enak aku dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah SWT. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Saudara-saudara sekalian, kisah tersebut menggariskan prinsip materi pendidikan yang terdiri dari masalah iman,
akhlak ibadah, sosial, dan ilmu pengetahuan. Ayat lain menceritakan tentang tujuan hidup dan tentang nilai sesuatu kegiatan dan amal soleh. Berarti bahwa kegiatan pendidikan harus mendukung tujuan hidup tersebut. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus menggunakan Al-Quran sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai teori tentang pendidikan Islam. Dengan kata lain, pendidikan Islam harus berlandaskan ayat-ayat Al-Quran yang penafsirannya dapat dilakukan berdasarkan ijtihad, disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman. Wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian, demikianlah perkuliahan kita. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asrum minallah. Fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.